Inilah 7 kasus pembunuhan misterius yang hingga kini belum terungkap. Kasus pembunuhan Sheila. Beberapa tahun silam warga Kelurahan Ceger, Cipayung dikejutkan dengan penemuan mayat yang berada di atas jembatan Supriyadi 2 tepatnya pada 25 November 2015. Korban diketahui merupakan seorang waria bernama Muhammad Safrizal alias Sheila Aprilia. Sebelumnya menurut saksi setempat, Zainul dan Yurmadi mereka sempat mendengar cerita minta tolong dari atas jembatan yang kebetulan kedua saksi ini tepat berada di bawah jembatan. Mendengar itu mereka berdua segera naik ke atas jembatan dan mereka sempat melihat dua pria dengan gelagat aneh di dekat korban yang kemudian kedua orang itu segera menancap gas dengan menggunakan motor. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian menyatakan bahwa Sheila bukanlah korban pencurian atau begal. Sebab menurutnya, seluruh barang-barang berharga milik korban masih utuh di dekat jasad korban. Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Timur Kompol Husaima juga mengungkapkan terdapat luka tusuk di bagian rusuk kiri dan paha kiri korban. Hingga saat ini, polisi masih belum dapat mengungkap kasus pembunuhan misterius tersebut. Kasus pembunuhan siswi SMK di Bogor. Andriana Yubelia 18 tahun yang merupakan seorang siswi SMK Baranang Siang di Bogor ditemukan tewas dengan luka tusukan di bagian dada di gang sempit di Jalan Riau Baranang Siang Bogor pada 8 Januari 2019 lalu. Sontak peristiwa ini pun menjadi perhatian publik dan menurut kronologi bahwa kejadian naas itu terjadi saat Andriana dalam perjalanan pulang dari sekolah. Kasus ini pun langsung ditangani pihak kepolisian dengan melakukan penyelidikan, yang kebetulan kejadian tersebut terekam CCTV yang berada di sekitar lokasi, dan polisi segera memeriksa rekaman tersebut yang di dalamnya menunjukkan adanya seorang pria yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuh Andriana. Dan dari petunjuk rekaman itu, polisi mengidentifikasi pria yang dicurigai berinisial S yang kemungkinan besar pelaku mengenal korban. Walau pihak polisi sudah mengantongi beberapa petunjuk, namun pihak kepolisian belum dapat menangkap pelakunya yang hingga kini kasus pembunuhan sadis tersebut belum terungkap. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Tepatnya pada 18 Agustus 2021 seorang ibu 55 tahun dan Amr 23 tahun ditemukan meninggal oleh suaminya di dalam mobil yang terparkir di rumahnya dengan kondisi kedua jasadnya tidak berbusana di Subang, Jawa Barat, dan kejadian ini pun mengejutkan publik hingga banyak yang menduga kasus ini merupakan kasus pembunuhan. Untuk mengungkap kasus ini pun polisi melakukan penyelidikan dan ada 100 saksi yang diperiksa, namun polisi belum menemukan titik terang terkait motif yang diduga pembunuhan tersebut dan hingga kini kasus tersebut menjadi misterius. Kasus pembunuhan Aksena Ahad Dori. Beberapa tahun lalu lingkungan kampus UI dan warga sekitar dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat pria persis di Danau Kenanga Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat tepatnya pada 26 Maret 2015. Kejadian ini pun menjadi perhatian publik dan kabarnya pria yang saat itu menempuh pendidikan di jurusan Biologi Fakultas Matematika dan IPA UI, sebelumnya sempat melakukan aksi bunuh diri. Namun usai dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian bahwa Aksena diduga merupakan korban pembunuhan dengan dikuatkannya barang bukti sepucuk surat wasiat yang dianggap janggal oleh pihak kepolisian yang diyakini bukanlah tulisan tangan Aksena. Meski keyakinan polisi bahwa Aksena merupakan korban pembunuhan, namun sampai saat ini pihak kepolisian masih belum bisa menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Aksena dan hingga kini kasus kematian Aksena menjadi misterius. Kasus pembunuhan mutilasi Setiabudi 13. Tepatnya pada tanggal 23 November 1981 silam, masyarakat Jakarta digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria di trotoar di Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta Selatan. Korban pembunuhan tersebut ditemukan pada 2 kertas karton berbeda dengan kondisi tubuh sudah dimutilasi atau terpotong-potong yang menurut kabar beredar bahwa korban diduga dipotong dengan menggunakan gergaji besi. Dan sadisnya lagi menurut ahli forensik ternama dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, almarhum Dr. Abdul Munim Idris yang bertugas memeriksa korban mutilasi itu menyimpulkan bahwa korban tidak hanya dimutilasi, tetapi si pelaku pembunuh juga menyayat dan mengupas seluruh daging dari tulangnya. Ahli forensik ini juga menduga bahwa pelaku mutilasi lebih dari 1 orang. Sebab menurut dia mengerat tulang dan mengelupas mayat bukanlah pekerjaan yang mudah. Anehnya lagi wajah, telapak tangan, dan telapak kaki masih utuh. Hanya bagian tubuh lainnya yang disayat-sayat layaknya memotong hewan. Dalam kasus ini, pihak aparat kepolisian hingga kini tidak dapat menemukan siapa pelaku pembunuhan keji tersebut. Pada Juni 2013 seluruh keterangan ahli forensik Munim Idris ini dibukukan dengan judul Indonesia X-File. Kasus pembunuhan buruh Marsinah. Seorang wanita buruh pabrik yang bekerja di PT Catur Putra Surya Porong, Sidoarjo, yang juga merupakan aktivis pembela hak asasi manusia dan penggerak buruh di Indonesia pada zaman Orde Baru yakni Marsinah ditemukan sudah tidak bernyawa pada tanggal 8 Mei 1993 silam di hutan tergeletak dengan sekujur tubuhnya berlumuran darah dan penuh luka memar yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Sebelum Marsinah meninggal, dia bersama rekan-rekannya pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993 melakukan intimidasi menjadi perwakilan perundingan dengan PT BPD, dan setelahnya wanita ini pun dikabarkan menghilang pada 6 Mei-nya, hingga ditemukan meninggal dunia di hutan pada tanggal 8 Mei 1993. Banyak dugaan kuat beredar bahwa Marsinah dibunuh karena beliau terus mendesak PT CPS untuk menaikkan upah buruh sesuai surat edaran Gubernur KDH tingkat 1 Jawa Timur Bomor 50 tahun 1992.
Namun hingga kini kasus pembunuhan sadis terhadap Marsina masih misterius tanpa kejelasan dalam pengungkapan kasusnya dan untuk mengenang jasanya. Nama Marsina tercatat dalam catatan Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization, ILO, dengan nomor 1773, sekaligus menjadi catatan kelam bagi perjuangan buruh dan hak asasi manusia, HAM, di Indonesia. Kasus pembunuhan aktivis Munir. Kasus dugaan pembunuhan seorang aktivis Munir menjadi kasus paling misterius yang terjadi di Indonesia. Pria bernama Munir Said Talib ini dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia, HAM, terkemuka yang juga pendiri sekaligus Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Beliau terus membela HAM dan sempat menangani kasus pembunuhan buruh wanita Marsina di tahun 1992. Dalam kronologi kejadian sebelum meninggal, Munir tengah melakukan perjalanan dari Indonesia menuju Amsterdam pada tanggal 7 September 2003. Saat pesawat lepas landas, seorang awak kabin melaporkan bahwa ada seorang penumpang yang tak lain adalah Munir tengah menderita sakit. Munir akhirnya dipindahkan ke sebelah penumpang yang berprofesi sebagai dokter. Naasnya, 2 jam sebelum mendarat di Amsterdam, Munir telah dinyatakan meninggal dunia dan sempat diduga Munir meninggal akibat serangan jantung. Namun setelah pihak kepolisian Belanda melakukan penyelidikan lebih dalam dan menyatakan bahwa ditemukan jejak senyawa arsenik di dalam tubuhnya, tentu pernyataan itu menjadi viral dan memicu kontroversi besar di Indonesia dan internasional, sehingga banyak yang menduga bahwa Munir meninggal akibat dibunuh. Sebab, Munir dikenal sebagai aktivis yang terus mengkritik pemerintah Indonesia yang terlibat terhadap pelanggaran HAM. Dalam kasus ini ada beberapa nama yang menjadi tersangka. Namun sampai saat ini pihak kepolisian masih belum berhasil mengungkap identitas pembunuh dan aktor dari kasus pembunuhan Munir tersebut dan kasus dugaan pembunuhan ini menjadi misterius. Itulah 7 kasus pembunuhan di Indonesia yang belum terungkap dan hingga kini menjadi kasus pembunuhan misterius.